Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Untuk hari pertama tanggal 1 Ramadan, pembahasan tentang Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan pemahaman jelas afdal. Tapi meskipun pembacanya orang awam yang belum sempurna atau belum bisa memahami Al-Quran, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Cara mencobanya gampang itu. Coba rutinkan 1 juz Al-Quran siang, 1 juz Al-Quran malam. Itu tidak sampai 3 hari sudah terasa ada nur fil qalb, ada cahaya, ada ketenangan. Gak pakai nanti-nanti, langsung itu. Orang yang ada qalbun hadir wa aqlun hadir, yang hatinya selalu hidup, pikirannya selalu berpikir, dia akan tahu dari mana ini datangnya cahaya ini, nur fil qalb. Dari mana datangnya ketenangan ini? Padahal dia bukan muqarrabin, bukan arifin, bukan aulia, bukan sholihin, tapi dapat itu, dapat. Nah, ini menunjukkan bahwa qiraahnya saja laha athar gawi fil qalb. Saya ulangi, qiraahnya saja laha atharun qawiyyun fil qalb. Bekasnya sangat kuat di dalam hati. Makanya sampai Rasulullah SAW memakai kalimat afdal, paling utama. Wa hukiya anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala ra'aitu rabbal izzati fil manam faqultu ya rabbi ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik qala bi kalami ya Ahmad faqultu bifahmin atau bighairi fahm qala bifahmin wa bighairi fahm. Terkenal ini riwayat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu bermimpi Allah subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, amalan apa yang paling utama untuk mendekatkan diri orang-orang muqarrabin? Allah Ta'ala menjawab, bikalami, dengan firmanku ya Ahmad. Aku bertanya, dengan faham atau tanpa faham? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bifahmin wa bighairi fahmin, dengan faham atau tanpa faham. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Amr ibn as-Salah fi fatawihi, qiraatul Qur'ani karamatun akramallahu bihal bashar faqad warada anna al-malaikata lam yu'taw dhalik wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal insi, intaha minal itqan. Ini boleh diberi garis bawah, ini penting ini. Ini dalil
bahwa qiraatul Al-Quran adalah ibadah yang malaikat ingin mengamalkan tapi tidak ditakdirkan. Saya ulangi, baca Quran itu malaikat kepingin baca tapi tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi ibadah mereka. Ada hikmah apa di sini? Hikmahnya, kalau ada orang membaca Al-Quran, maka malaikat itu akan berduyun-duyun datang mendekati, ingin dengar Al-Quran. Jadi luar biasa ini hikmah rabbaniyah. Hikmah rabbaniyah bagaimana? Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu mulazamah dengan lupa, mulazamah dengan dosa. Karena itu butuh makhluk lain yang mengingatkan mereka. Butuh makhluk lain yang menjadikan mereka benci dengan dosa. Butuh makhluk lain yang menjadikan mereka malas berdosa, yang menjadikan mereka senang ibadah. Caranya bagaimana? Berdekatan dengan malaikatul kiram. Caranya bagaimana? Baca Quran. Bab malaikat itu paling senang mendekati orang-orang yang membaca Al-Quran. Saya artikan. Berkata Imam Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah di dalam kitab fatwa beliau, qiraatul Qur'ani karamatun akramallahu bihal bashar. Membaca Al-Quran adalah satu karamah, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala memberikan kemuliaan itu untuk manusia. Faqad warada, telah warid di dalam hadis, annal malaikata, sesungguhnya para malaikat, lam yu'tau dzalik, tidak diberikan ibadah qiraatul Quran. Wa annaha, dan sesungguhnya malaikat, harisatun, sangat loba, sangat tamak, lidzalika ala istimaihi minal insi, untuk mendengarkan manusia membaca Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ajib ini. Jadi kalau anda ingin selalu dikelilingi malaikat, perbanyak qiraatul Quran. Cara yang paling bagus, kalau yang sering saya ijazahkan itu pakai tanggal. Jadi seperti sekarang ini tanggal 1 Ramadan, maka minimal membaca juz 1. Nanti tanggal 2 Ramadan minimal membaca juz 2. Tanggal 3 Ramadan minimal membaca juz 3. Hadiahkan pahalanya untuk Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, dan untuk Syekhuna Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, sampai selesai 30 juz. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal boleh dimasukkan, juga untuk ayahnya, untuk ibunya. Wa man syi'tum, siapapun yang kalian inginkan dari keluarga kalian yang sudah berpulang ke rahmatullah. Boleh juga disempurnakan pahalanya untuk arwah jami'il anbiya wal mursalin, juga arwah jami'il auliya. Itu nanti asarnya beda. Jadi pemahaman saya begini, kalau qiraatul Quran dengan cara tadi, satu, kita mendapat pahala ibadah. Dua, mendapat faedah dikelilingi malaikat. Yang ketiga, mendapat nadrah dari para nabi, para rasul, para wali yang kita hadiahi pahala qiraatul Quran. Nah, kalau Ramadannya tidak sampai 30 hari, nanti di hari terakhirnya disempurnakan. Tambah, jangan 1 juz jadi 2 juz. Alhasil dalam 1 bulan
harus sempurna 30 juz, itu minimal. Qala Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu fi ba'di qasaidihi watlul Qur'ana biqalbin hadirin wajili ala ad-dawami wa la tadhhal wa la taghibi fa inna fihi al-huda wal ilma fihi ma'an wan nura wal fatha a'nil kashfa lil hujubi. Ini tambahan dari Imamul Haddad. Membaca Al-Quran dengan hati hadir itu menyebabkan memperoleh nur, memperoleh futuh, dan memperoleh ilmul mukasyafah. Watlul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Quran biqalbin hadirin wajili, dengan hati yang hadir dan takut kepada Allah. Alad dawam, terus menerus, yang istiqamah. Jangan hari ini 1 juz, besok setengah juz, istiqamah. Nambah boleh, kurang jangan. Wala tadhal, jangan kalian lupa. Wala taghibi, dan jangan lupa. Fa inna, karena sesungguhnya fihi, di dalam Al-Quran, al-huda, hidayah Allah. Wal ilma, ada ilmu. Fihi ma'an wan nura, ada nur, cahaya. Wal fatha, ada futuh, a'ni, yang aku maksudkan, al-kashfa lil hujubi, keterbukaan hijab-hijab hati. Hati itu bukan hanya ada satu hijab, tapi hujub. Penting ini. Hati itu masuk ciptaan yang bangsa batini, bangsa nurani. Tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasa. Hati dengan ruh sama itu. Ruh al-qalb ma'nan wahid, sama saja. Hijabnya tidak satu, banyak hujub. Setiap satu hijab ini harus dibuka ini. Hijab 1 kebuka, kebuka lagi hijab 2, hijab 3, terus. Kapan berhentinya? Tidak ada habisnya. Terus, Masya Allah. Baru terbuka 1 hijab saja sudah mulai ada tuma'ninatul qalb. Itu baru 1 itu. Kebuka hijab kedua, naik lagi. Kebuka hijab ketiga, naik lagi. Ini masuk ulumul adzwaq, yang bisa dirasa, tidak bisa diceritakan. Paling ya kita hanya bisa menerangkan dengan bahasa sebisa-bisanya. Tapi kalau ingin tahu ya amalkan. I'mal wadhuk, amalkan, istaqim, istiqomahkan, nanti dirasakan. Rasakan setiap al-hijabul awwal zal, hijab pertama hilang, rasanya seperti apa. Al-hijabul tsani zal, hijab kedua hilang, rasanya seperti apa. Terus, dan harus ada tuntunan dari guru. Sebab nanti jangan sampai his, perasaan, mahsusat, his disangka dzauq. Itu beda itu. Kalau his sendiri itu hijab. Al-hissul bashari itu hijab. Tapi al-dzauqul bashari itu fatah. Saya ulangi, ini penting. Jadi ada mahsusat, ada adzwaq. Kalau rasa bawaan manusia hidup seperti kita minum ada rasanya manis kan, makan ada rasa enak, itu his bashari. Melihat yang indah merasa enak, itu his bashari. Kemudian mendengar lagu, nada yang indah, terasa enak, itu his bashari. Cara yang paling gampang untuk pemula, latihannya begini. Pakai Quran saja, qiraatul Quran. Ketika Anda semangat ingin baca Al-Quran, datang semangat, saya ingin baca 5 juz hari ini. Wah, itu repot sudah itu. Itu kalau dikerjakan his bashari itu.
Makanya Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak boleh di kitab beliau itu seseorang mau naik umpama sudah istiqomah 1 juz, mau naik saya mau baca 5 juz. Langsung nggak boleh, suruh tunggu 40 hari itu arba'ina yauman. Udah istiqomah 40 hari mau naik boleh itu. Sebab biasanya kalau cepat-cepat naik paling berapa hari udah hilang lagi. Kembali al-farqu bainal his wal-dzauq. Apa bedanya mahsusat dengan adzwaq? Mahsusat itu hujub, adzwaq itu futuh. Nah, cara membedakan rasanya bagaimana? Yang paling gampang begini. Ketika Anda malas baca Al-Quran, malas betul, itu paksakan itu bagus itu, cakep itu, zen. Begitu Allah Ta'ala memberi rasa malas, ada ajib, jahid, paksa sekuat-kuatnya. 10 menit masih gak betah, 20 terus, setengah jam sampai 1 jam. Nanti terasa ada nur masuk, ada tenang, itu dzauq gitu. Sebab didahului dengan mujahadah. Ya. Jadi ba'dal mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Itu muncul lanahdiyannahumnya muncul itu. Ada nur, ada tuma'ninatul galab, nanti ada macam-macam. Allah Ta'ala menurunkan rasa itu. Itu adzwaq itu. Adzwaq yang bisa dirasakan oleh siapapun, kelas pemula ini, kelas pemula. Bukan kelas aulia, jauh masih, ini kelas pemula. Kita bisa melakukan ini dan insya Allah akan diberi langsung oleh Allah Ta'ala. Asal caranya begitu. Walladzina, hafalkan itu ayat, jadikan penuntun, itu sangat bagus sekali itu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi hidayah, petunjuk Allah, tuntunan Allah yang sahih, yang di dalamnya ada adzwaq, itu muncul setelah mujahadah. Mujahadatun nafas. Alladzina jahadu fina. Itu dulu ada murid Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, juga murid Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Guru saya juga Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf Cirebon. Beliau itu mondok sudah, jadi ilmu sudah, terus khidmah luar biasa ke Al-Imamen, terutama ke Ustadzul Imam. Kemudian bangun pesantren sudah, semua sudah. Yang harus dikerjakan untuk ahlus suluk sudah beres, selesai. Beliau berangan-angan mendapatkan futuh. Akhirnya dapat ru'yah manamiyah, mimpi. Itu mimpi ini beliau nulis surat ke Ustadzul Imam. Kemudian surat itu sampai ke kami juga lewat Mu'allim Dimyati. Bagus sih, panjang itu. Khulasahnya begini. Jadi setelah Rasulullah SAW, kemudian Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kalau nggak salah ada Sayyidina Ali juga. Tapi yang penting Nabi di situ. Khulasahnya begini. Di akhir itu Rasulullah SAW pesan, jahid tusyahid, jahid tusyahid, jahid tusyahid, jahid nafsak, jahid hawak, jahid nafsak, jahid hawak, jahid nafsak, jahid hawak. Artinya kalau engkau ingin musyahadah, ingin bisa melihat alamul malakut, ingin kebuka hijab melihat malaikat, melihat nabi, melihat wali, melihat surga, melihat neraka, ingin itu, satu-satunya cara adalah jahid, mujahadah, mujahadatun nafas. Sempat di dalam mimpi itu beliau menyangka disuruh perang. Jadi jahid itu, wah saya suruh perang ini sama Nabi. Nggak taunya di mimpi itu asalnya beliau mutakhayyilan al-faqih al-muqaddam gitu kalau nggak salah tuh.
manggil Fagil Muqaddam, diingat-ingat, ya Fagil Muqaddam. Gimana nih saya disuruh Rasulullah perang. Nah, tengah-tengah beliau begitu muncul Syekh mulahadhahnya beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Alwi bin Abdullah bin Syihab. Habib Alwi menerangkan bahwa yang dimaksud tadi itu bukan perang pakai pedang, tapi jahid nafsak, jahid hawak, jahid nafsak, jahid hawak, jahid nafsak, jahid hawak. Ini cerita ini tersimpan di batin saya selama bertahun-tahun karena saya cukup tersentuh dengan riwayat ini. Sebab sekelas beliau loh, tinggi Habib Abdullah ini. Udah ilm ada, ibadah, khidmah juga luar biasa. Saya tahu siapa beliau. Itu saja kalau ingin musyahadah, tetap kuncinya nggak ada lagi sudah. Ingin musyahadah, ya mujahadah. Ingin kebuka hijab, harus mau memaksa hawa nafsu. Harus mau tirakat, mau riyadhah, mujahadatun nafas. Jangan orang-orang yang di bawah Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf berhayal. Udahlah, saya nanti akan dapat foto, udah santai aja nanti juga dapat. Nggak ada itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Satu-satunya miftah, satu-satunya kunci untuk terbuka futuh, terbuka musyahadah, terbuka hijab alamul malakut adalah mujahadatun nafas, menentang hawa nafsu. Salah satu dari cara mujahadatun nafas adalah memperbanyak qiraatul Quran. Syukur-syukur bisa dihadirkan hati, bisa dengan merenungkan maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Wa qala fi qasidatin ukhra وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر تدبر معانيه ورتله خاشعا تفز من الأسرار بالكنز والذخر. وواظب senantiasalah engkau ala darsul Quran, mendaras Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Fa inna fi tilawatihi, karena di dalam membaca Al-Quran ada iksir. Iksir itu satu benda yang langka, benda yang sulit didapat. Tapi ini semua bangsa ma'ani, bangsa ma'ani. Begitu Anda buka Al-Quran, ya isinya kertas sama tulisan huruf Arab. Alif lam mim, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dzal lam kaf. Ini huruf ini di alam kita, huruf ini huruf dzal, huruf lam, huruf kaf. Hurufnya dicetak. Wa amma alfadhuhu syarifah fahadithatun maktubatun fil alwah. Adapun huruf-huruf Al-Quran yang mulia, ya dicetak, ada pabriknya, ada tukang khotnya. Ya, tapi Al-Quran itu mengandung makna, dan makna ini terambil dari kalamullahil qadim. Kalau masih belum paham begini, Allah subhanahu wa ta'ala itu kalamuhu bila sautin wala harfin. Kalam azalinya Allah ta'ala itu tanpa huruf, tanpa suara. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, yang menterjemah dari kalam qadim ke kalam hadis ini sampai Rasulullah SAW bisa menyampaikan kepada kita itu yang malaikat Jibril. Kata Syekh Abdul Aziz,
Karena ini maka Rasulullah SAW sangat mencintai malaikat Jibril. Sebab yang menerjemahkan kalam Allah al-azali kepada Rasulullah SAW adalah Sayyiduna Jibril alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Tapi boleh enggak kita bilang Al-Quran ini makhluk? Enggak boleh. Kalam Allah qadim, ghairu makhluk, man hu bada wa ilaihi ya'ud. Enggak boleh, hati-hati jangan ngomong begitu. Kalau sedang fi maqami ta'lim boleh dirinci itu. Kalau kertasnya cetakan, huruf Arab yang ada di dalamnya yaitu tulisan orang. Tapi ini kita bilang Quran ini huduts, oh enggak boleh. Tetap Al-Quran kalamullah qadim ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud wasyarha lis-sadri. Ya Allah, yaqul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi fi ba'd kutubih, saya pernah baca itu. Saya heran ada orang bilang di rumah, saya sumpah enggak tenang. Ketemu temannya pusing saya hidup, enggak enak di rumah, enggak enak di sini, enggak enak. Kata kalau ketemu Habib Ali, beliau bakal bilang ajib. Wa indahul Quran. Padahal dia tinggal ambil Quran, ambil baca itu 1 juz, 2 juz, hilang, dijamin tanda tangan. Sakti Quran itu, maha sakti. Obat penenang paling top. Obat penenang paling ajib kata qiraatul Quran. Saya baca kok belum tenang. Belum baca itu. Baru latihan baca. Gak mungkin. Hadza al-Imam al-Qutb al-Haddad la yakdzib, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi la yakdzib, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahilul kadzbi. Baca Quran pasti tenang. Saya belum tenang, belum baca. Baru latihan baca. Wasyarha lis-sadri, ketenangan. Jadi selain itu ada ini lagi kalau baca Quran itu, selain iksir, syarhus sadr, tadi sudah ya, dikelilingi malaikat itu. Dikelilingi malaikat, ketenangan, syarhus sadr. Ini lagi mendatangkan ilham. Jadi pikiran ini jadi kadang itu kalau bacanya udah lama itu ya. Nanti ada datang ilhamat rabbaniyah yang membuat kita ingin jadi orang lebih baik. Jadi tahu-tahu muncul pingin begini. Ini share semua ini keinginan datang sendiri itu. Udah coba aja amalkan nanti juga tahu. Ala innahu al-bahrul muhit wa ghairuhu minal kutub anharun tumaddu minal bahri. Sungguhnya Al-Quran itu adalah lautan yang meliputi semua ilmu. Selain Al-Quran, kitab apapun diambil dari Al-Quran. Tadabbar ma'anihi, renungkan makna-maknanya Al-Quran. Warattilhu khashi'an, bacalah dengan khusyuk. Tafuz minal asrar bil kanzi wal dhukhri, engkau akan memperoleh rahasia Allah yang asalnya rahasia itu terpendam, tidak bisa disentuh. Akan dimunculkan Allah dengan memperbanyak qiraatul Quran. Wa khitaman, Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu fathuh fil Quran. Beliau mendapat futuh dari Al-Quran. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amadna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani thumma ila rashahina al-imam al-hafiz al-musnid al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih shana al-imam al-hafiz al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa jami' mashayikhi al-musalsalin lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli nabi kulli rasul kulli wali kulli malak jami' al-ajal la ba'd ونعوذ بالله من ترتيب دائما وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ولا تقبل منا إنك أنت السميع التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.